Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita akan belajar matematika kelas 6 semester 1, pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan bilangan bulat negatif termasuk menggunakan garis bilangan. Jadi kemampuan dasar yang kalian bisa nantinya setelah belajar adalah kalian dapat menjelaskan bilangan bulat negatif. Tujuan belajar setelah mempelajari materi ini nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan bilangan bulat negatif pada garis bilangan dengan baik melalui kegiatan diskusi. Jadi dalam kegiatan belajar ini nanti akan diberikan masalah, yang masalah itu nanti bisa kalian pecahkan melalui diskusi bersama teman-teman kalian. Kemudian metode dalam belajar kita nanti adalah pengamatan, diskusi, penugasan, dan ceramah. Baik anak-anak, langsung kita mulai belajar bilangan bulat negatif. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Ini adalah definisi garis bilangan ya anak-anak. Namun tidak usah khawatir tidak bisa memahami kalimat ini juga tidak masalah. Yang penting nanti kalian bisa memahami dalam prakteknya. Jadi tidak perlu definisi atau pengertian garis bilangan ini kamu hafalkan. Itu tidak penting. Berikutnya, perhatikan garis bilangan berikut ini. Ini ya, perhatikan garis bilangan berikut ini. Ayah belajar sih. Iya. Anak-anak, ini adalah garis bilangan. Yang ini ya, ini garis bilangan. Saya ulang. Ini adalah garis bilangan. Ya, bisa dipahami ya. Yang namanya garis bilangan adalah ini. Nah, seperti ini. Kemudian pada garis bilangan ini terdapat bilangan. Ada 3 macam bilangan atau 3 macam bilangan yang berbeda. Yang pertama ada 3 ya. Ada 3 macam bilangan yang berbeda. Yang pertama nomor 1 adalah bilangan 0. Mana bilangan 0? Adalah ini.
Yang kedua, yang berada di sebelah kanan bilangan 0 yang mengarah ke kanan, ini namanya adalah bilangan bulat positif. Jadi arahnya ke kanan. Bilangan bulat positif. Yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Di sebelah kiri bilangan 0 mengarah ke kiri terus dan seterusnya. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak ya. Masih semangka? Masih. Oke. Sekali lagi, pada garis bilangan ini ada 3 macam jenis bilangan. Yang pertama bilangan 0, yang kedua bilangan bulat positif, yang ketiga adalah bilangan bulat negatif. Lanjut. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Ini adalah contoh garis bilangan. Tadi pada garis bilangan itu ada 3 macam bilangan. Masih ingat anak-anak? Yang pertama tadi apa? Ya betul, yaitu bilangan 0. Mana bilangan 0? Tunjukkan. Betul sekali, ini adalah bilangan 0. Ya. Kemudian bilangan yang kedua namanya apa tadi anak-anak? Betul sekali, yaitu bilangan bulat positif. Yang mana bilangan bulat positif? Sebelah kanan 0 atau sebelah kiri 0? Benar sekali, sebelah kanan bilangan 0. Ini adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Ya. Yang mengarah ke kanan. Mengarah ke kanan. Letaknya di sebelah kanan bilangan 0. Coba disebut atau dibaca bilangan bulat positif mulai dari yang kecil menuju ke bilangan bulat positif yang lebih besar. Bersama-sama ayo. 1, 2, 3. Tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak-anak perlu diketahui bahwa bilangan bulat positif tidak hanya sampai pada 6. Arah panah ini artinya adalah terus ke kanan terus dan seterusnya. Jadi bisa dilanjutkan 7, 8 dan seterusnya sampai tidak terhingga. Jadi kalau ditulis semua di sini tidak akan muat ya. Sampai bilangan bulat positif hanya sampai 6 di sini sekedar contoh. Jadi bisa dilanjutkan. Jadi 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya tak terhingga. Ini adalah bilangan bulat positif. Cara membaca bilangan bulat positif tadi. Cara membaca bilangan bulat positif. Coba bilangan bulat positif yang Pak Ahmadi tunjuk. Silakan disebut atau dilafalkan namanya. Coba ini berapa? Cara menyebutnya. Nama bilangan bulat positif ini adalah 1. Nah, terus berapa ini? Ya, betul. 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Ya. Sekarang Pak Ahmadi mau mencoba.
Ini tadi bahwa bilangan bulat positif ini tidak cukup sampai, tidak berhenti pada angka 6. Bilangan tidak hanya sampai bilangan 6 tapi dan seterusnya. Misalnya saya ambil contoh bilangan bulat positif ini dibaca apa? 12. Betul sekali. Sampai di sini untuk bilangan bulat positif anak-anak bisa memahami? Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan. Tadi kalian sudah menyebutkan bahwa pada garis bilangan itu ada 3 bilangan. Satu, bilangan 0. Yang kedua, bilangan bulat positif. Yang ketiga apa? Betul, bilangan bulat negatif. Di mana letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan? Ya betul, di sebelah kiri bilangan 0. Jadi ini adalah bilangan bulat negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Berapa? Negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat negatif terletak di sebelah bilangan bulat 0. Di sebelah bilangan 0. Besarnya semakin ke kiri, semakin kecil. Oh ya, tadi yang bilangan positif semakin ke kanan semakin besar. Contohnya tadi 1, 2 semakin besar. 1 dengan 2 lebih besar 2. 3 semakin besar. Itu ya. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif semakin ke kiri besarnya semakin kecil. Negatif 1, negatif 2. Jadi pertanyaannya, negatif 1 dengan negatif 2 lebih kecil mana? Betul, lebih kecil negatif 2. Semakin ke kiri semakin kecil. Jadi negatif 3 lebih kecil lagi. Negatif 4 lebih kecil lagi. Negatif 5 lebih kecil lagi. Negatif 6 lebih kecil lagi. Semakin ke kiri semakin kecil. Sudah bisa dipahami untuk bilangan bulat negatif? Bisa ya? Mangke riyen di ayah ngajar riyen. Nggih mangke. Ini Pak Guru mau tanya. Misalnya contoh saya mau nulis bilangan bulat negatif. Bagaimana bacanya bilangan bulat negatif ini? Betul sekali, negatif 20. Saya mau tanya lagi, lebih kecil negatif 6 apa negatif 3? Lebih kecil negatif 6 apa negatif 3? Ya, negatif 6 lebih kecil. Ingat, kuncinya adalah semakin ke kiri semakin kecil. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, bisa? Adakah pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, anak-anak akan saya beri tantangan ya. Kan saya beri tantangan. Soal evaluasi. Nanti ini dikerjakan. Soal evaluasi nanti dikerjakan. Ada 5 pertanyaan yang kalian kerjakan nanti. Ingat, jangan takut salah ketika mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal.
Tidak ada yang salah saat belajar, asalkan bertanggung jawab belajarnya. Sampai di sini saya tunggu jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.